Sepanjang musim, Chelsea itu nggak ada peran yang penting di Liga Inggris. Mereka bertengger di papan tengah Liga Inggris. Tapi kemarin itu mereka ada kesempatan untuk memainkan peran lebih penting di title race, yaitu merusak pestanya Arsenal. Tapi kenyataannya malah sebaliknya. Arsenal yang membantai mereka 5-0 di Emirates Stadium. Hasil yang nggak begitu mengejutkan. Sebetulnya ada unsur Dewi Fortuna bagi Arsenal karena Chelsea nggak diperkuat Cole Palmer dan Malo Gusto, dua pemain terbaik mereka sepanjang musim. Ini merupakan pukulan besar bagi Pochettino dan Chelsea. Tapi yang lebih mengecewakannya buat Pochettino dan juga Chelsea adalah tindakan selanjutnya dari sang pelatih. Dia malah memainkan dua back tengah mereka yang jelek abis, yaitu Beno Badiashile dan Axel Disasi. Dua pemain ini, kalau gue bilang, nggak cocok main di Liga Inggris, nggak pantas pakai baju Chelsea, dan seharusnya dibuang jauh-jauh. Dan kenapa gue bilang mengecewakan? Karena di bangku cadangan itu ada Trevoh Chalobah yang mainnya lagi bagus, dan ada Thiago Silva yang pemain lebih senior dan lebih berpengalaman. Dan ini kita lagi membicarakan posisi back tengah loh. Posisi yang nggak begitu memakan stamina terlalu banyak. Gue tahu Chalobah sama Silva itu baru dimainin lawan City di FA Cup kemarin itu. Tapi ini posisi yang nggak begitu capek. Mainin aja pemain-pemain terbaik lu kalau lu serius mau menangin lawan Arsenal. Ini seakan-akan ya, si Pochettino lihat udah nggak ada Palmer sama Gusto. Seakan-akan dia itu udah nyerah, angkat bendera putih duluan. Ya udah, yang penting kita lewatin Arsenal, kita pasang pemain-pemain yang ada, istirahatin pemain-pemain kunci kita, dibantai 5-0, ya udah. Kemarin itu Havertz baru aja mencetak 2 gol. 2 gol ini adalah 2 gol striker. Dan ini merupakan kepuasan tersendiri ya, pastinya bagi Havertz. Karena gue sempat berpikir, selama 3 tahun di Chelsea, ini orang ngapain sih? Fungsinya ngapain? Tugasnya ngapain? Perannya ngapain? Kontribusinya apa? Gue nggak tahu. Terus tiba-tiba Arsenal ketok pintu. Itu gue bingung, aneh banget. Kenapa Arsenal sama Arteta ngebet banget sama Havertz yang gak menunjukkan apapun? Dan dia juga nawarin 60 juta buat pemain blunder ini. Gue sempet heran. Tapi gue harus akuin sekarang ini, kalau penilaian gue terhadap Havertz ini ternyata salah besar. Karena di paruh kedua musim ini, Havertz itu tiba-tiba langsung galak abis. Langsung bisa mencetak gol dan menciptakan assist. Kemarin itu udah mencetak 2 gol. Dan 2 gol pun ini juga 2 gol seorang striker ya. Karena gol pertama itu ada garis highline dari Chelsea. Tapi timing pergerakannya Havertz itu mantap banget. Ya, mengelabui jebakan offside-nya Chelsea. Sentuhan pertamanya juga mantap. Dribblingnya juga oke, karena lagi dikuntitin sama Kukureya. Kita sering banget lihat ya, striker ngegiring bola, bolanya ketinggalan. Akhirnya peluangnya hilang. Tapi dribblingnya Havertz bagus, bola masih di depan kaki, dan dia mendapatkan ruang dan sudut tembakan. Dan akhirnya tembakannya pun juga keras dan sangat akurat. Gol keduanya, dia terima bola di dalam kotak penalti. Dan dia langsung dijaga oleh Badiashile dan Disasi. Dan dijaga 2 back ya. Ini 2 back yang sebetulnya nggak bagus. Tapi tetap aja dikepung 2 back ini juga memerlukan keterampilan. Dia harus menemukan ruang dan sudut tembak. Dan Havertz pun masih bisa menemukan ruang tembak ini. Dan tembakannya juga cukup keras, membentur tiang dan langsung masuk. Itu yang gue cari sih dari seorang striker ya. Striker yang bisa nerima bola di dalam kotak penalti dan bisa menciptakan ruang tembak bagi dirinya sendiri. Dan yang lebih memuaskannya lagi ya buat si Havertz ini ya. Kita bisa lihat dari selebrasi dari gol pertamanya. Dia melakukan sliding gitu ya. Agak mengejutkan sih. Gue pikir dia agak mungkin lebih tenang gitu ya, karena ini tim lamanya. Tapi ternyata dia melakukan selebrasi.
Tapi gue maklumin, soalnya dengan 2 gol ini ya, dan performanya bersama Arsenal ini dalam beberapa bulan terakhir ini seperti menunjukkan bersama Chelsea itu sebetulnya bukan salah gue loh. Itu salah Chelsea, salah Thomas Tuchel, dan Graham Potter. Mereka nggak bisa mengembangkan kemampuan gue. Tapi sekarang gue bersama Arteta, oke-oke aja, mantep aja, keren-keren aja. Jadi itu bukan salah gue. Karena kita harus tahu, si Havertz ini mendapatkan pressure yang sangat besar loh bersama Chelsea. Sering dihujat, sering dikritik, sering dikata-katain. Dia pastinya ya ada perasaan kesel dan mau menunjukkan bahwa kegagalan gua saat itu bukan semata-mata kegagalan gua aja. Salah satu keputusan terbaiknya Mikel Arteta selama berkarir bersama Arsenal, menurut gua, adalah memainkan Ben White di posisi back kanan. Gimana bisa taruh back tengah berpostur badan besar, nggak memiliki kecepatan di posisi back sayap. Dari kasat mata, ini posisi yang nggak lazim buat Ben White, tapi tetap dimain sama Arteta. Dan hasilnya itu bisa kelihatan. Karena dia nggak cuma menambahkan kesoliditan lini pertahanan Arsenal, tapi dia sekarang bisa menambahkan gol dan assist secara ofensif bagi Arsenal. Kemarin dia juga sudah mencetak 2 gol dari posisi back kanan ini. 1 gol dia buat dengan kaki kiri, kaki lemahnya, dan gol kedua dia mendapat bola lambung dari Martin Odegaard yang sangat akurat. Agak sedikit meragukan apakah ini sebuah crossing atau tembakan langsung, tapi nggak ada yang peduli. Ben White melesatkan tembakan ke pojok gawang dan dia berhasil mencatat 2 gol. Dan kalau gue bilang sekarang ini Ben White adalah back kanan terbaik di Liga Inggris. Karena Trent Alexander-Arnold, kandidat terkuat di back kanan. Tapi dia sering cedera musim ini. Dan sering dibilang, dia itu agak sedikit berat sebelah. Bagus dalam maju, tapi mundurnya jelek. Terus ada juga Reece James, tapi dia absen musim ini. Kyle Walker, bagus dalam melakukan recovery, tapi dalam melakukan ofensif, dia nggak sebagus Ben White. Karena sekarang Ben White ya, nggak cuma dia bisa menambahkan gol dan assist, tapi dia itu juga bisa memainkan beberapa peran bagi Arteta. Ini kriteria yang sangat penting bagi Arteta. Karena Arteta itu mencari pemain yang sangat multifungsi. Bisa memainkan berbagai macam posisi sesuai dengan taktik yang diperlukan. Ben White ini bisa memainkan peran inverted fullback. Dan juga dia bisa memainkan peran back kanan tradisional. Dan bisa memainkan peran-peran ini ya dalam satu musim, ini memerlukan keterampilan, kemampuan teknis, dan juga kecerdikan. Dan Ben White ini memiliki semuanya. Dan yang lebih pentingnya lagi, si Ben White ini ya, dalam menjalankan tugasnya ini yang sangat variasi ya, dia itu nggak pernah komplain dan tetap profesional. Apa yang diperlukan oleh Arteta, dia selalu kerjakan. Dan gak cuma kerjakan dengan, ya udah kerjaan gue selesai. Tapi dia kerjakan dengan sempurna. Oke guys, jadi sampai di sini aja analisa gue tentang Arsenal 5, Chelsea 0. Kalau kalian enjoy dengan video ini, jangan ragu-ragu, langsung klik like dan subscribe. Dan juga jangan lupa kasih komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.